Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara halal bihalal pada kali ini tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai pada acara hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anida Silmia Rahmawati, biasa dipanggil Anida. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak ataupun Ibu dan saudara-saudari sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Tujuannya adalah untuk bermaaf-maafan dan mempererat tali persaudaraan. Setelah kita merampungkan puasa Ramadan selama 1 bulan, kini waktunya umat Islam untuk merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita dan gembira. Hiruk pikuk Lebaran ini selalu berlangsung dari tahun ke tahun menjadi momen yang dinantikan oleh setiap kaum muslim. Hingga di masa pandemi seperti ini, tentu dengan berbagai penyesuaian, kaum muslim meramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Meski masih dalam suasana pandemi seperti hari ini, alangkah baiknya kita tidak pernah melupakan acara halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi kita antar saudara. Karena dalam agama Islam sendiri pun berhubungan baik kepada sesama sangat penting, karena pada dasarnya adanya keakraban kita dengan keluarga, maka rasa untuk gotong royong, saling cinta mencintai, kasih dan sayang pun akan terwujud. Untuk mewujudkan semua, kita dianjurkan untuk bersilaturahmi untuk menyambung sanak keluarga. Berkaitan dengan pentingnya silaturahmi, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, barang siapa ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat tali hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan dari silaturahmi sendiri adalah untuk merekatkan tali persaudaraan, menambah saudara, mendatangkan keberkahan dan memperpanjang usia kita. Sebaliknya, muslim juga dilarang untuk memutus tali silaturahmi karena ada siksa kelak di akhirat. Seperti Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat tersebut, yakni perintah Allah agar menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada kaum kerabat dan sanak famili, juga kepada kaum fakir miskin yang memerlukan bantuan, dan mendermakan kebajikan. Mereka itu orang-orang yang beriman, takut kepada Allah. Dan surat lain Allah melaknat orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi, sebagaimana firman-Nya, ang tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yang artinya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Quran surat Muhammad ayat 22. Larangan membuat kerusakan di muka bumi ini pun bersifat umum, dan larangan memutuskan hubungan kekeluargaan bersifat khusus. Bahkan Allah pun memerintahkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi dan menghubungkan tali persaudaraan, yaitu dengan berbuat baik kepada kaum kerabat melalui ucapan dan perbuatan serta bersedekah kepada mereka. Pada acara halal bihalal kali ini, marilah kita
nundukkan hati kita untuk saling membuka pintu maaf dan saling melepaskan keangkuhan maupun dendam, agar kita menjadi begitu damai untuk saling berdampingan. Di kesempatan yang jarang ini, kita singkirkan kesombongan, tinggalkan kebencian, melepaskan dendam, dan hilangkan keangkuhan untuk dapat saling meminta dan menerima kemaafan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang 1 tahun ini banyak sekali kesalahan maupun kehilafan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang berulang maupun tidak. Tak jarang pula dalam proses ini kita menjadi abai terhadap orang lain, bahkan pada saudara kita sendiri, kekeluargaan kita. Barangkali sering teruji ketika kita menanggalkan tali persaudaraan. Untuk itu, marilah kita jadikan momen halal bihalal ini untuk merekatkan persaudaraan yang telah tergores oleh bertambahnya masa. Hadirin sekalian, momen halal bihalal ini pun menjadi wadah kita untuk saling mengenal, di mana mungkin bagi generasi muda keluarga ini silsilah keluarga menjadi hal yang begitu asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak kita mungkin tidak tahu satu sama lain. Barangkali mereka pun tidak tahu manakah yang merupakan generasi pertama keluarga dan mana yang bisa dipanggil paman, tante, uwa, maupun sebagainya. Nilai-nilai persaudaraan inilah yang barangkali harus menjadi titik fokus yang menjadi tema acara halal bihalal. Kekeluargaan yang telah berkembang sampai beberapa generasi ini terus dipererat kembali keberadaannya, karena bukan tidak mungkin bahwa seringkali waktu dan jarak semakin mengikis rasa persaudaraan kita hari ini. Hadirin yang berbahagia, cara halal bihalal ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi. Bisa dikatakan bahwa silaturahmi menjadi jalan rezeki bagi kita semua. Rezeki ini tidak hanya berkaitan dengan uang, melainkan juga dengan bertambahnya pengetahuan, persaudaraan. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.